Pak ini visinya, pemikirannya tuh furnituristik. Jadi kecepatan 350 km per jam. Wis mantap. Saya disitulah merasakan, oh seperti ini rasanya jadi Valentino Rossi. Saya bangga sekali bisa hadir di sini karena memang ini sebenarnya habitat saya yang asli Pak, itu sebenarnya seperti ini, Pak. Inilah habitat Bapak sebenarnya di tengah orang-orang proyek, Betul. insinyur, orang-orang Insinyur, Pak. penting. Karena saya terlalu sering berkutat dengan pelawak, jadi memang agak berbeda. Tapi kali ini saya terus terang saya mengajak, ini termasuk sekretaris saya, Pak. Kalau Bapak Jokowi kemana-mana kan juga didampingi. Pak Mensesnek, Ya, luar biasa. Kabinet luar biasa memang. betul, karena memang kabinet ini luar biasa. Karena Pak Mensesnek ini bukan hanya, namanya juga sekretaris, bukan hanya mencatat, menginventaris. Tapi juga Bapak ini selalu dipraktikno. Iya. Jadi bukan hanya menulis gitu. Iya. Jadi makanya semuanya berjalan dengan baik. Iya, bukan hanya ngomong, nulis, dipraktik, no. Iya, Pak ya. Luar biasa sekali Luar Bapak biasa. mengamati ya. Saya Pas sekali ya, benar. Tapi berhubungan dengan teknik proyek tadi Bapak. Ya, memang saya sampaikan, saya lulusan teknik elektro ITS, Pak. Iya. Tapi memang selama ini lulusan kampus saya itu terbagi 3 kelompok besar. Iya, yang pertama Yang pertama banyak lulusan dari kampus saya yang menjadi orang penting. jadi orang penting. Jadi orang penting. Yang kedua, Yang penting jadi orang. ya. Ada yang seperti itu tuh ada, Pak. Nah, Bapak masuk yang mana nih? Saya yang ketiga. Yang ketiga apa, Pak? Kalau saya yang penting orangnya jadi. Itu baru penting buat saya. Iya. Karena seperti acara ini PSN telepon sekali langsung jadi. Lah ini penting buat saya. Karena banyak sekali perusahaan telepon berkali-kali ujung-ujungnya nggak jadi. Ya. Jadi itulah persamaan antara Bapak dan PSN. Betul. Yaitu? Jadi, saya mewakili yang penting jadi. Makanya saya mewakili dari KPPIP. Wih. Apa Pak KPPIP? Ini komedian peduli kecepatan infrastruktur prioritas. Luar biasa. Kalau istri Bapak juga sarjana. Istri saya kebetulan juga lulusan elektro, cuma sekarang memang menjadi jaksa, Pak. Pak, jaksa itu profesi, pendidikannya juga harus profesi, Pak. Nah, ini perlu saya jelaskan. Istri saya itu sekarang jadi jaksa karena setiap hari kerjanya nuntut aja, Pak, sama saya. Bahkan melebihi jaksa kadang-kadang. Jadi istri saya itu kalau di rumah kerjaannya nuntut seperti jaksa. Kalau saya di rumah seperti pengacara, saya selalu membela diri gitu kan. Nah, anak-anak saya jadi saksi. Saksi apa, Pak? Saksi memberatkan, Pak. Karena sudah tahu ibunya minta dibeli tas, anak minta dibeliin sepeda motor. Itu kan malah memberatkan. Oke, Bapak ini langsung saja kita ke fokus karena waktu juga terbatas. Pengamatan Bapak mengenai PSN ini, Pak? Saya kira proyek strategis nasional ini sangat luar biasa. Karena menurut data dari KPPIP yang sebenarnya, Oh ya. saya mendapatkan bahwa 100 lebih ya yang dilaksanakan dengan baik. Hanya mungkin beberapa. Jadi gini, ada proyek. sekitar 185 atau 150 Ya, proyek ya. yang sudah selesai Selesaikan. dikerjakan sebagian besar oleh Kementerian PUPR. Jadi Ada sekitar 8 proyek yang masih menambah tambahan waktu. Itu dia, makanya catatan saya yang belum selesai tadi, kalau yang sudah selesai dikerjakan PUPR, Ya. yang belum selesai ini menjadi PRPU. Oh ya. Ya, karena ini belum selesai, ini jadi PR buat PU. Iya. Jadi PR-nya PU Memang, tapi menurut saya memang PRPU harus punya PR. kenapa? Karena kalau nggak punya PR, cuma PU. Ya, Pak, ya. Namanya juga PRPU harus ada PR. Oke. Tapi menurut saya harusnya PR-nya cukup 1. Jangan sampai lebih. Kenapa, Pak? Karena PRPU kan PR-nya 1. Ya. Kalau 2 jadi PRPU. Nah, salah satu kendala yang kita hadapi hari ini adalah mengenai kadang lahan, Pak. Betul. Pembebasan lahan. Ini sudah disampaikan disampaikan oleh Pak Hadi. Pak Hadi Cahyanto menyampaikan. Sertifikasi sudah, Pak. Betul sekali. Jadi memang saya kira ini hal yang kadang-kadang kita tidak menyadari ini terjadi di negara kita. Penyelesaian masalah mungkin lahan. Kenapa kadang-kadang tidak bisa cepat? Karena memang lahan, Pak. Kenapa? Jadi harus diselesaikan secara perlahan. Jadi dari lahan ini selesai, lahan berikutnya. Jadi
Itu memang filosofinya, namanya juga perlahan, memang nggak bisa cepat. Harus kita pahami. Perlahan-lahan. Jadi tiap lahan dulu gitu Pak ya? Betul sekali. Bisa aja Bapak ya? Ya ini karena saking nganggurnya ya. Baik Pak. Jadi gini Pak, gerakan ini sudah dimulai 80 tahun lalu. Betul. Ini adalah luar biasa. Bapak Jokowi mencanangkan banyak mendapat tentangan. Buat apa bikin jalan dulu? Buat apa ini? Orang ininya belum ada. Betul. Menurut Bapak? Nah, saya ingat betul tahun 2019. Saya sempat diundang hadir ke Istana Bogor. Saya dengan penuh segala rasa hormat bisa mewawancara Bapak Jokowi waktu itu. Kalau Bapak masih ingat. Ketika saya menanyakan tentang bahwa banyak yang mengatakan jalan tuh nggak bisa dimakan. Infrastruktur nggak bisa dimakan. Tapi Bapak tetap membangun, tetap melaksanakan semua program karena yakin inilah yang dibutuhkan bangsa ini. Berarti Pak Jokowi ini punya pikiran ke depan Pak ya? Betul sekali, sesuai dengan background beliau. Apa? Jauh sebelum menjadi presiden itu menunjukkan background beliau. Beliau dulu kan di dunia apa? Mebel, furniture. Itulah yang membuat Bapak ini visinya, pemikirannya tuh furnituristik. Jadi ke depan. Pak, mohon maaf Pak. Itu futuristik. Futuristik itu untuk orang yang tidak punya background di dunia furniture. Punya background itu furnituristik. Orang datang. Luar biasa. Makanya Jadi gini, Pak. dari semua pembangunan yang sudah dilakukan, yang termasuk proyek strategis nasional, ada jalan, waduk, bendungan, jembatan, betul. bandara, kemudian pelabuhan. Ya, saya kira Prioritas yang mana Pak? sebenarnya menurut saya yang paling penting itu jalan. Enggak ada. Maksud saya pelabuhan juga penting untuk ekonomi Ya, Pak. penting. Pelabuhan, Bandara untuk transportasi penting. waduk, bendungan penting. Kenapa jalan? Tapi yang paling penting jalan. Kenapa? Karena semua proyek tadi itu kan memang harus jalan yang penting. Jangan sampai nggak jalan itu jadi mangkrak. Jadi proyek apapun itu yang penting jalan. Harus jalan. Iya Maksud Pak. saya. Paham saya. Wah, berarti hanya saya yang nggak paham ini ya. Semua paham. Oke. Nah, ini kadang dibutuhkan yang namanya kita sebagai warga. Betul. Pengorbanan juga, keikhlasan juga, saling mengerti gitu. Kadang proyek itu kena harus digusur, harus apa, mendapat ganti untung. Inilah, ini saya katakan kabinet ini luar biasa karena ada satu cerita. Kebetulan saya dengan Bapak Menteri PUPR, Pak Abbas itu kan satu alumni SMA Pak. Iya. Dan ada cerita bahwa Pak Abbas itu juga salah satu rumah beliau. Iya. Itu juga terkena untuk proyek. Saya kira itu suatu contoh yang luar biasa. Beliau memberikan itu, membantu prosesnya. Jadi Humbas itu di Home-base Pak, home-base. Humbis itu kan rumah orang kan. Iya. Rumahnya Pak Bas jadi Humbas. Jadi, rumahnya Pak Humbas. Ini untung Pak Bas nggak ada nih Pak. Pak Bas sedang di proyek menyelesaikan PSN yang belum selesai tadi. Tenang aja. Makanya Oke. semester Nah, gini, Pak. pertama 2024 kita harapkan semua Oke. selesai. Salah satu kenapa kita harus mempercepat yang namanya PSPN atau PSN ini. PSN. Kita akan menyongsong Indonesia Emas 2024. Betul, itu yang terpenting. Dan sebenarnya Indonesia dikaruniai namanya bonus demografi. Itu yang ingin saya sampaikan. Ini penting sekali. 2045 kita akan menuju Indonesia Emas 100 tahun usia Indonesia. Kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Banyak yang harus kita lakukan. Ya. Jadi salah satunya kita punya bonus demografis. Di mana itu usia produktif itu sekitar 70%, Pak. Jadi usia produktif itu antara 15 sampai 64 tahun. Kalau yang nggak produktif. Kalau di bawah 15 dan di atas 64 tahun itu non produktif, itu 30%. Bedanya gimana begitu? Secara sederhana sebenarnya bedanya gini. Membedakan usia produktif dan non produktif. Ya. Kalau usia produktif itu kan masih menghasilkan. Iya. Jadi biasanya rutin ngecek saldo, Pak. Ya. Kalau nggak produktif, Biasanya ngecek tensi, ngecek darah itu. Rutin. Jadi kalau Itu aja lebih ya? sering mana? Ngecek saldo atau ngecek tensi? Nah, Ya. itu kelihatan mana yang produktif dan tidak Ya. produktif. dalam salah satu bonus lagi dari Indonesia. Indonesia adalah sebuah Beragam. negara besar. Betul. Dengan beragam suku, bangsa, ribuan Ya. pulau. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Banyak orang melihat ini
kendala, ini masalah. Tapi kalau kita berpikir positif sebagai negara yang luar biasa, itu semua adalah sebenarnya bonus. Itulah kekayaan, sumber kekayaan kita. Suku di Indonesia itu 1.300 lebih Pak ya. Ribuan lah. Suku bangsa itu. Bahasa 700 lebih. Kenapa? Pulaunya aja 17.000 lebih. Tapi kita kaya dengan suku-suku bangsa karena apa? Karena memang kita punya ciri khas yang luar biasa. Di Indonesia itu kenapa suku bangsanya banyak? Karena misalnya nih, suku Jawa misalnya menikah dengan suku Sunda. Kan ada suku baru. Suku apa? Makanya bertambah syukuran. Jadi Mohon maaf. Suku Batak kawin sama suku Sunda. Jadi ada syukuran pasti. Nah, itu suku baru. Setiap ada acara pernikahan itu syukuran. Makanya kita itu adalah sumber kekayaan yang harus kita pahami. Iya. Dan karena ini memang acara dari proyek. Tapi ada satu Pak yang Bapak mau katanya sampaikan. Ada yang salah baca data mengenai jalan. Ini ya, memang hati-hati membaca data ya, karena kita tidak bisa percaya begitu saja. Hanya ada orang yang salah membaca data atau mungkin memang disalah-salahkan ya, supaya datanya. Tapi kalau saya bicara data, saya yakin saya besar karena saya tidak berdasarkan hanya database Pak. Hanya database itu sangat terbatas. Apa? Ya paling harapan kita, Lorena, ya kan, Keramat Jati, doa ibu. Itu apa Pak? Itu database. Jadi sempit sekali. Kalau data itu harus. Kalau data truk ada nggak Pak? Jadi data itu harus kita gunakan untuk mendukung ya, apapun keputusan yang kita ambil itu perlu data. Insya Allah jalan yang dibangun itu akan menjadi jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini karena semua proyek strategis nasional itu butuh percepatan. Iya. Saya tampil di acara PSN ini juga akan saya cepat Pak. Karena ini mendukung program. Saya lama-lama kan ini. Karena mohon maaf karena memang setelah ini ada agenda yang secara waktu tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Apa? Azan maghrib. Oh iya. Jadi mungkin saya tadi diminta untuk Pak Arsyad, saya diminta panitia untuk menyampaikan materi Pak. Iya. Saya diminta memberi materi, tapi saya pikir orang saya berdiri di sini itu dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Gitu. Kok diminta memberikan materi itu? Terus saya bawa pulang materi apa? Nanti istri saya profesi jaksanya semakin kuat, nuntutnya semakin keras itu. Jadi sekali lagi mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya kira acara seperti ini perlu rutin. Boleh tepuk tangan, santai aja Pak, santai aja, santai saja. Karena terus terang tadi pagi saya juga bersama beliau Bapak Presiden naik kereta cepat dari Jakarta ke. Gimana rasanya? Wah ini nggak ikut Pak, jadi saya perlu cerita. Jadi kereta cepat itu luar biasa cepat. Saya belum naik, udah turun. Saking cepatnya. Terus saya nolak, saya memang belum disuruh naik ternyata. Tetapi kencang, bener. Saya tadi ditanya, Cak, gimana rasanya naik kereta cepat? Kecepatan 350 km per jam. Wis mantap. Saya disitulah merasakan, seperti ini rasanya jadi Valentino Rossi. Ada wifi-nya kenceng juga. Valentino Rossi itu, saya 350 km per jam saya masih bisa minum tadi. Valentino Rossi saya lihat nggak sempet dia minum. Hebat kita berarti Pak. Makanya ini luar biasa. Tadi itu juga lompatan yang kita lakukan ini mudah-mudahan memberi manfaat yang seluas-luasnya. Kereta cepat dan LRT saya juga ada. Digitalisasi tepat juga penting. Betul sekali, digitalisasi. Saya hadir di sini aja karena digital Pak. Iya. Karena begitu antara PSN dan manajemen secara sudah cocok. Nah, saya hadir digital. Maksudnya wifi Pak, digital itu kayak digital. Saya itu di rumah untuk membantu profesi saya butuh data, butuh ilmu. Makanya wifi di rumah saya itu kenceng banget. Saya langganan paling mahal, paling kenceng. Kalau Bapak Ibu nyoba di rumah saya itu wifi begitu login langsung lock up. Itu kenceng banget. Ini mahal nih siapa ya? Oke.
Dan di ujung tadi luar biasa sudah diserahkan yang namanya buku. Betul. Jadi untuk Buku. bisa dibaca-baca. Ini bicara masalah buku. Saya walaupun pelawak, saya punya hobi membaca sejak awal sekolah. Makanya pinter ya Pak ya. Ya sebenarnya pinter itu relatif. Tapi saya secara ilmu bisa diadu lah. Iya. Tapi memang kenapa saya memilih jadi pelawak? Karena saya merasa bakat saya itu melawak sejak SD saya, Pak. Karena waktu SD kalau saya terima rapot, kalau saya tunjukkan ke orang ketawa, Pak, lihat rapot saya. Ini benar. Disitulah saya, apa bakat saya ngelawak gitu ya. Saya belum ngomong itu, Pak. Baru lihat rapot saya udah ketawa. Makanya saya tingkatkan terus sampai. Tapi sayang tidak didukung orang tua karena Bapak Ibu saya dulu kalau saya tunjukkan nilai rapot saya tunggu lama nggak ketawa-ketawa. Saya malah dimarahin itu. Jelek berarti. Tapi harus pentingnya membaca dan membaca itu penting sekali. Makanya saya dulu hobi banget beli buku. Karena prinsipnya dengan punya banyak buku, itu yang ada dua yang saya ambil ya. Yang pertama, kita akan memperkaya diri dengan ilmu. Ya. Kemudian dengan punya banyak buku, kita akan memperkaya diri secara fisik. Kita bisa menjadi tuan tanah, Pak. BPN banyak. Makanya sertifikat bisa banyak saya. Karena dengan punya banyak buku, saya jadi punya banyak halaman. Iya. Jadi halaman saya banyak. Nanti diurus sertifikatnya. Satu buku aja halamannya bisa 50 lebih, Pak. Nah, kalau saya punya 100 buku apa enggak? 5.000 halaman saya punya itu ya. Bisa diurus sertifikatnya Pak Hadi. Pak Hadi mohon dibantu. Halamannya luas. Tapi hidup itu memang kadang-kadang memang suka baca ya. Saya itu suka baca, penting sekali. Membaca itu penting. Bahkan untuk hal yang kayak contohnya saya dulu SD, SMP, teman-teman saya bolos, Pak. Saya baca. Baca apa? Saya baca situasi. Kalau aman saya ikut bolos. Udah Pak, ini keburu mati. Pernah, Pak. Karena pernah. Saya pernah sekali lalai membaca waktu itu. Janjian sekolah bolos, Pak. Kalau bolos kan lompat pagar. Iya. Itu janjian nanti jam 7 kita lompat pagar, bolos. Siap, saya bilang gitu kan. Saya lupa membaca. Begitu jam 7 saya lompat pagar. Saya bukannya bolos, saya malah masuk. Ternyata tadi saya sudah di luar. Saya nggak baca situasi. Udah di luar saya lompat, malah masuk. Akhirnya saya bukan bolos malah jadi murid teladan. Itulah pentingnya membaca. Makanya sekali lagi jangan sembarangan untuk membaca. Baik, Pak. Mungkin sampai di sini yang bisa kami berikan. Kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Karena memang tak ada gading yang tak retak. Jadi kami juga mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel ya. Malah gosip. Mohon maaf. Ini, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita bertemu dengan Pak Jokowi lagi. Amin. Terima kasih Pak Jokowi. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.